Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perjuangan, salam planter dulur-dulur. Kali ini hari Senin 5 Februari 2024 kami baru sidak di demplot tanaman sawit, demplot Seu Supreme. Kami campur dengan Damimas karena ini satu PT. Bedanya kalau Damimas pelepahnya panjang dulur-dulur. Nah kalau Seu Supreme pelepahnya pendek. Nah ini kan panjang-panjang ya dulur-dulur ya. Nah belakang kami ini Seu Supreme pendek-pendek tuh ya. Nah buahnya juga beda dulur-dulur. Kalau Seu Supreme buahnya bulat-bulat dia kayak bola. Tuh tumpuk-tumpuk tuh kayak Borobudur, mantul bener Seu Supreme. Nah kalau Damimas dia agak lonjong dulur-dulur. Nah tapi pada kali ini yang lebih kami tekankan, yang kita bahas ini masalah yang sangat penting bener. Bukan masalah perbandingan buah, tapi masalah penyakit genetik yang namanya Crohn disease. Nah ini dulur-dulur nih, Crohn disease ini tuh pelepahnya muntir semua, nggak ada yang nggak muntir, satu persatu muntir semua tuh ya, tuh muntir kan. Nah itu muntir, tuh atas tuh muntir, ini muntir. Nah ini semuanya muntir, tak kelilingin ya jadi supaya jelas. Tuh muntir kan. Nah ini muntir, ini kayak sawit untir ini namanya nih kalau begini nih, tuh muntir. Tuh saya kelilingin muntir kan, tuh muntir semua tuh. Nah ini yang disebut kelainan genetik namanya Crohn disease. Nah tak kasih contoh supaya jelas ya lur ya. Ini yang pelepah yang normal itu kan begitu tuh, nggak ada muntir-muntirnya tuh. Nah itu ya dari bawah sampai atas nih ya, tak setting ya, dari pelepah, pangkal pelepah sampai atas tuh. Nah nggak ada muntir-muntirnya. Nah yang satu tadi tuh muntir. Nah ini juga nih kasih contoh sebelahnya lagi nih ya, sebelahnya pas sama sekali, nggak usah kelang-kelang. Nah tuh dari pangkal tuh ya, tuh red sampai ujung atas nggak ada muntirnya. Nah coba yang ini nih, nah, dari pangkal pelepah tuh sampai sini lempeng ya, sampai atas ini udah muntir nih. Tuh muntir ya. Nah muntir semua itu, muntir. Nah yang kadang-kadang kita terkecoh dulur-dulur, ini kita kadang-kadang kan apa namanya sayang untuk dibuang. Masalahnya yang kita kadang terkecoh itu ini buahnya banyak. Tuh buahnya tuh ya, tuh banyak tuh buahnya tuh, tumpuk-tumpuk tuh kayak Borobudur. Nah, ini agak kesini dikit supaya nanti jelas buahnya. Nah ini dulur-dulur ya, buahnya hebat, tumpuk-tumpuk tuh. Gimana nih mananya, susah kan, tiap pelepah ada ini, gimana nih tuh kan. Nah terkecoh kita kan ya, buahnya banyak begini sampai ujung-ujung, sampai atas penuh apa buah semua. Tapi ini Crohn disease harus ditumbang dulur-dulur. Kenapa alasannya ditumbang? Nah saya sudah punya yang umur kira-kira 20 tahun nggak bisa dijual gara-gara Crohn disease dulu nggak diafkir sama yang nanam karena beli jadi. Nah ini ya, tak tunjukkan dulu ya, ini. Nah ini nih, ini polongnya ini nanti segede melinjo ini, sampai tua pun segini, sampai merah pun segini, nggak ada minyak. Jadi PKS nggak mau beli, akhirnya diafkir. Jadi ini kalau nggak ditumbang kita rugi waktu dulu. Buah sih mantep bener tuh, penuh buahnya, penuh bener. Tapi Crohn disease ini harus ditumbang dulu. Nah ada saran dari teman-teman youtuber yang lain bahwa sawit abnormal katanya bisa sembuh katanya. Nah ini ya, tak ulangi lagi nih, mantep bener tuh buahnya tuh, besar muter. Katanya abnormal bisa sembuh katanya, dikasih obat, dikasih pupuk.
namanya plant katalis, terus dikasih garam, terus NPK dibanyakin pakai mutiara, terus pakai Ajinomoto. Wah, kelenger saya ngobat. Ya memang bener, begitu tak kasih NPK, tak kasih garam, tak kasih apa namanya Ajinomoto, ya bener buahnya banyak, lebat, terus apa namanya janjangannya muter bener, besar-besar. Tapi sama tengkulak nggak mau beli. Masalahnya itu tadi, dia polongnya itu kecil-kecil, segede melinjo-melinjo, kan nggak ada minyak. Akhirnya karena nggak ada obat, aku suntik pakai Roundup, baru mati. Nah ini dulur-dulur, minggu-minggu ini kami baru sortasi karena bibit sawit ini apa namanya, pemilihan yang lanang sama yang nggak lanang itu susah, dulur-dulur. Ini ya contoh ya dulur ya, ini umur 2 tahun. Ini kami angkat orang 4 nggak kuat, ini 2 kintal lebih kemarin ini. Sebesar ini dulur-dulur, pelepahnya bagus, lengkong-lengkong, nggak ada lempeng ke atas, nggak ada. Terus kondisi juga nggak, daunnya normal, bukannya jarang-jarang. Ini bekas daunnya masih kelihatan normal bener, nggak kayak daun kelapa. Tapi nggak ada buah sama sekali, dompet pun belum muncul. Nah kalau ketemu yang kayak gini dulur-dulur, jangan sanksi, jangan ragu-ragu, langsung tumbang. Masalahnya ini abnormal. Bonggol juga besar itu, bukannya kurus. Ini semuanya ciri-ciri betina. Dulu aku tanam, waktu tak tanam ini, benang-benang apa, daun benangnya tuh ada juga. Daunnya lemes, nggak kaku. Semuanya ciri-ciri betina. Tapi kenapa nggak buah? Nah itulah namanya apa namanya, dia kelainan genetik. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ya memang jangan ragu-ragu, segera ditumbang. Nah ini dulu-dulu hebatnya apa namanya, Dami Mas, tumpuk-tumpuk kayak Borobudur tuh. Aduh, aku bayangin gimana nih manennya besok, tumpuk-tumpuk kayak gitu, rapat bener, tiap pelepah ada. Nah itu kan yang tadi Dami Mas, ini yang Seu Supreme, pelepahnya pendek kan, tuh pendek-pendek pelepahnya. Nah ini bulat-bulat, tumpuk-tumpuk penuh, Seu Supreme penuh bener, semua pelepah ada, alhamdulillah. Nah ini dulur-dulur, ini keluaran dari PT Sinarmas Group. Jadi itu PT raksasa dulur-dulur, nggak ecek-ecek. Jadi PT Sinarmas itu buka kebun juga, punya kebun sawit banyak. Terus dia pembudidaya bibit kelapa sawit. Jadi aman kalau beli dari Dami Mas, karena itu PT berpengalaman. Ini dulur-dulur, tuh besar-besar. Ini nanti panen perdana kayaknya bisa 4 bisa 5 kilo ini. Besar kayak gini nih. Ini penuh nih, tumpuk-tumpuk kayak Borobudur. Muter itu. Tuh ya Dami Mas. Jangan ragu-ragu dulu pakai Dami Mas. Dia ini apa namanya, punya kelebihan, yaitu salah satu kelebihannya buahnya tumpuk-tumpuk. Terus apa namanya, dia hampir tidak ada yang kena penyakit daun kuning itu, apa namanya ya, daunnya yang kuning. Jadi itu penyakit kelainan genetik juga, nggak ada buah. Nah ini dulur-dulur nih, nah nih tumpuk-tumpuk bener tuh. Waduh ini gimana nih, alhamdulillah. Mana yang bingung ini, nggak ada lehernya loh, gimana tuh, tumpuk-tumpuk rangket semua, buah semua tuh. Ya Allah, gimana nih manennya nih, susah nih kalau nggak ngerti nih. Nah tumpuk-tumpuk kayak Borobudur itu. Nah itulah Dami Mas dulur-dulur. Tadi yang saya utarakan, maaf tak ulang. Jadi bibit Dami Mas itu tersohor dia anti penyakit kimera, yaitu penyakit kelainan genetik yang tidak berbuah karena kekurangan klorofil, karena daunnya menguning. Ini memang benar nggak ada, alhamdulillah nggak ada ini yang kena kimera. Jadi
memang benar kata apa namanya produsen Damimas, memang nggak ada kimera. Ini saya supreme dulu itu pelemahannya pendek. Wah, tumpuk